Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya. Ya, semoga semuanya selalu sehat dan selalu semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sedekah, hibah, dan juga hadiah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu peta konsepnya. Di situ sudah ada materi sedekah, hibah, dan juga hadiah. Nah, untuk materi pertama, pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang sedekahnya. Nah, di situ sedekah ya meliputi yang pertama ada pengertian sedekah, dalil dan hukum sedekah, syarat dan rukun sedekah, dan juga manfaat dari sedekah. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Nah, materi yang pertama ada pengertian sedekah. Nah, ini sedekah berasal dari bahasa Arab ya, yaitu sodakotun, yang berarti memberikan. Nah, sedangkan sedekah atau sodakoh menurut istilah adalah suatu pemberian ya seseorang kepada orang yang membutuhkan. Nah, ya, dan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dengan kata lain, sedekah itu adalah pemberian seorang muslim kepada seseorang ya yang membutuhkan secara sukarela ya tanpa ditentukan jumlahnya. Nah, ya, jadi sedekah itu ya memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan ya, tapi tidak ditentukan jumlahnya ataupun bentuknya ya, dan juga ukuran-ukurannya dan juga waktunya ya. Jadi bebas kapan saja boleh. Yang penting tidak ada niat apapun ya, kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada paksaan pastinya. Nah, yang selanjutnya nah, dari sini sudah paham ya tentang pengertian sedekah ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi aja. Yang selanjutnya ada syarat dan juga rukun sedekah. Nah, yang kali ini kita akan membahas tentang rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat sedekah yang pertama adalah orang yang memberi ya. Orang yang memberi, yang selanjutnya nomor 2 adalah orang yang diberi, yang nomor 3-nya adalah akad ya, yang keempatnya adalah barang yang diberikan. Nah, dari rukun-rukun ini juga ada syarat-syaratnya. Nah, untuk yang pertama, rukun orang yang memberi, syaratnya adalah orang yang memiliki benda itu ya, dan juga berhak untuk mentasyarufkan atau membelanjakan atau memanfaatkan harta itu ya. Jadi harus betul-betul pemilik dari barang itu ya. Nggak boleh kalau misalnya mau sedekah tapi barangnya orang lain atau hanya barang titipannya orang terus disedekahkan, nggak boleh ya. Jadi harus betul-betul miliknya si pemilik ya. Yang selanjutnya adalah orang yang diberi. Nah, ini syaratnya adalah berhak memiliki. Nah, disitu sudah ada contohnya ya, yaitu tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya ya, karena masih dalam kandungan ibunya kan belum ini ya, belum bisa memiliki apapun, belum berhak memiliki apapun ya, jadi tidak bisa. Terus yang selanjutnya adalah memberi kepada binatang atau hewan. Nah, itu yang selanjutnya ada akad. Nah, akad di sini ada ijab dan juga qabul. Nah, kalau ijab itu adalah pernyataannya dari si pemberi ya, atau orang yang memberikan sedekah, dan qabul adalah orang yang pernyataannya orang yang menerima sedekah itu atau penerimanya. Yang selanjutnya ada barang yang diberikan atau yang disedekahkan. Nah, syarat barangnya yaitu harus memiliki manfaat atau bermanfaat bagi si penerimanya, begitu ya. Nah, terus juga untuk sedekah ini tidak dibatasi
dalam bentuk apapun ya, misalnya tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang ya, tapi juga boleh makanan misalnya, atau juga jasa, atau juga tenaga. Nah, itu juga bisa ya. Terus juga yang paling kepenak banget contohnya adalah senyum. Nah, ya. Ya, iya dong, ya. Jadi senyum itu juga sedekah begitu. Nah, yang itu kan gampang banget kan, ringan banget, tanpa biaya, tanpa tenaga yang begitu besar ya. Nah, yang selanjutnya ada lagi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, semuanya. Kita lanjut saja ya. Nah, yang selanjutnya ada hukum dan juga dalil sedekah. Nah, ini hukum sedekah itu adalah sunnah muakkad. Nah, siapa yang tahu tentang sunnah muakkad? Ayo, pengertian dari sunnah muakkad, apa itu sunnah muakkad? Nah ya, jadi sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan ya. Jadi lebih baiknya lagi dilakukan, dikerjakan begitu ya. Nah, tetapi ya, hukum dari sedekah ini bisa berubah-berubah ya, tergantung kondisinya. Misalnya, hukum sedekah ini bisa berubah menjadi wajib ya, ketika apa? Nah, ini di situ sudah ada contohnya, misalnya ketika ada seseorang atau seorang miskin atau seorang yang kondisinya kelaparan, tidak punya apapun, tidak punya makanan ya, tidak punya uang, ya datang kepada kita meminta makanan ya, dan keadaan orang tersebut sangat memprihatinkan ya, karena kalau misalnya tidak dikasih dia akan sakit atau akan meninggal dunia, maka kita wajib untuk memberikannya begitu ya. Paham ya? Ya. Yang selanjutnya ada lagi ya, hukum sedekah ini juga bisa berubah menjadi haram. Ketika apa? Nah, ini berubah menjadi haram ya apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang jahat atau yang tidak baik atau maksiat. Nah, ini juga menjadi haram, tidak boleh. Gitu ya. Sampai sini hukumnya sudah paham ya? Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke dalilnya. Nah, di sini ada dalil tentang sedekah ya. Coba ada yang mau membaca? Boleh? Oke, kalau enggak kita baca bareng-bareng aja ya. Nah, ini dalil sedekah ini terdapat di dalam Quran surat Yusuf ayat 88. Ayo kita baca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqun alaina innallaha yazil mutasaddiqin. Nah, artinya adalah dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, itu ya. Ada juga hadis Nabi ya tentang sedekah itu. Ini baik, yang selanjutnya adalah manfaat dari sedekah. Nah, ini ada beberapa manfaat dari sedekah. Yang pertama adalah bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan juga mempererat hubungan antar sesama. Ya, itu adalah manfaat yang pertama. Yang keduanya adalah sebagai pelindung diri dari musibah dan juga keburukan. Ya, jadi bersedekah itu adalah bisa juga menjadi pelindung dari musibah dan juga keburukan yang akan menimpa kita. Yang selanjutnya adalah sedekah bisa menambah umur ya. Jadi sedekah itu juga bisa memperpanjang umur kita, menjadikan umur kita panjang dan juga mencegah wafatnya su'ul khotimah ya. Dan yang selanjutnya manfaat sedekah itu adalah menghilangkan sifat berbangga diri dan juga kesombongan ya, karena yang namanya sedekah itu kan memang harus berbagi ya, jadi tidak usah sombong-sombong, jadi menjauhkan dari sifat sombong. Yang selanjutnya adalah menambah keberkahan harta benda ya, karena sesuai dengan janji Allah
yang namanya kita memberi sedekah itu pasti akan digantikan dengan yang lebih. Ya, walaupun gantinya tidak langsung serta-merta sekarang, ya langsung, tapi tetap nanti akan diganti sama Allah oleh pahala dan juga sesuatu yang lebih baik, berkahan yang lebih banyak. Yang selanjutnya adalah membantu meringankan beban orang lain dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya adalah sebagai naungan di hari kiamat ya. Jadi sesuai dengan hadis ya, pernah disampaikan bahwa orang yang rutin melakukan sedekah akan diberi syafaat kelak di hari kiamat nanti ya. Makanya pesannya Bu Guru, mari kita sering-sering, maksudnya mari kita jangan pelit-pelit ya untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah yang utama itu diberikan kepada siapa? Nah, pada misalnya sanak saudara kita yang memang membutuhkan gitu ya, atau juga bisa juga dengan tetangga-tetangga sekitar kita ya. Pokoknya yang pertama adalah orang-orang terdekat kita yang memang masih memerlukan bantuan gitu ya. Nah, terus juga sedekah itu tadi sudah dijelaskan di awal kalau sedekah itu tidak harus melulu dengan uang ataupun makanan ataupun barang gitu ya. Sedekah itu juga bisa diberikan dengan dalam bentuk jasa ataupun tenaga ya, dan juga senyuman pastinya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Kalau sudah, berarti sebelum Bu Guru cukupkan materi kita pada pagi hari ini, kita evaluasi dulu ya. Nah, ini silahkan ada tugas-tugas dikerjakan di rumah ya. Tugasnya yang pertama adalah jelaskan pengertian sedekah, yang keduanya adalah tulislah dalil tentang sedekah, yang ketiganya sebutkan syarat-syarat sedekah, dan yang keempatnya adalah sebutkan 3 saja manfaat sedekah. Yang terakhir adalah berilah contoh sedekah yang dihukumi haram gitu ya. Silahkan tugasnya dikerjakan di rumah, dikerjakan di buku tugas kalian ya, dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kita bahas di pertemuan yang akan datang gitu ya. Sampai sini kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka Bu Guru cukupkan aja sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari membawa manfaat kebaikan untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, maka kita akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Cukup sekian dari Bu Guru, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa menjadikan manfaat yang baik untuk kita semua. Oke, cukup sekian dari Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.